Alhamdulillah saat ini Kebun Quran menjalankan misi selain menyantuni ruhiyah, mendidik anak-anak dalam Quran dengan melengkapi pemahaman mereka pada tauhidnya, fikihnya, sirahnya, akhlaknya. Juga kita menyantuni dalam tanda kutip perut mereka gitu. Kita punya divisi yang namanya Seraub Mart, sedekah kita belanja mereka. Ada dalam sesi-sesi tertentu, ada Jumat Barakah. Kita juga buat dalam beberapa event dalam satu bulan itu susu, snack, yang berbagai-bagai lah gitu. Ijmi Travel mengadakan program yang menunjukkan dukungan pendidikan Islam dan kepedulian sosial. Melalui program bertajuk Umroh Sambil Berinfak, Ijmi Travel menggandeng lembaga tahfiz Kebun Quran Sa'ad bin Mu'adz untuk menyalurkan bantuan langsung kepada para santri yang tengah menempuh pendidikan Al-Quran. Tahfiz Kebun Quran Sa'ad bin Mu'adz menggunakan metode 4T dalam pengajarannya, yakni tahsin dengan sahabat tilawah, tilawah Quran baik murotal atau mujawad, tahfiz, ta'dib, mengajar adab seperti tauhid, fikih, tadabur, akhlak, dan sirah nabawiyah. Ini di Kebun Quran kita ada 4 sesi halaqah. Kebun Quran menampung, menyediakan proses belajar, mengajar Quran mulai dari tilawah, tahsin, tahfidz, dan ta'dib. Kita mendidik anak-anak dari umur 7 tahun sampai remaja. Nah, ini jam segini nih biasanya sesi halaqah siang dan petang. Santrinya selain di sekitaran Kebun Quran juga dari kampung-kampung kelurahan sebelah. Kalau ini di Kelurahan Sindang Barang, ada yang dari Bubulak, ada yang dari Laladon, ada yang dari Ciomas gitu. Alhamdulillah sebarannya memang cukup lumayan lah, luas lah gitu. Syaratnya cuma satu, mau belajar. Kita tidak mengenakan biaya masuk, tak ada juga mengharuskan biaya SPP, nggak ada. Yang paling penting anaknya mau belajar dan terus hadir. Karena yang misi dakwah dari Kebun Quran membina generasi para pencinta Quran, para hamil Quran. Nah, dari sini kita mengajarkan adab. Nah, program 4T yang salah satunya ta'dib itu adalah mengajarkan adab. Nah, adab ini mulai dari disiplin, ya, adab kepada Allah, melaksanakan perintah Allah. Ada juga salah satunya berbakti kepada orang tua, ya, sopan santun, dan berbagai. Karena kita ingin anak-anak yang belajar Quran ini juga mengamalkan akhlak-akhlak karimah, ya, baik ke sesama temannya, di rumahnya maupun sekitaran. Kebun Quran berdiri ketika masa Covid. Saya sebelumnya tinggal di wilayah Makkah Al-Mukarramah, tepatnya di Rabil, dekat Mikot Juhfah. Ketika Covid melanda 2020, masa itu lockdown, di situ cukup lama saya merenung karena keadaannya memang kita sama-sama teringatlah beratnya saat itu. Akhirnya saya memutuskan pulang ke Sindang Barang, dan dari sinilah dimulakan membangun Kebun Quran. Alhamdulillah saat ini sudah 180 anak, ya, seperti itu. Alhamdulillah. Dah banyak juga yang hafal 1 juz, 2 juz, 3 juz, seperti itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah saat ini Kebun Quran menjalankan misi selain menyantuni ruhiyah, mendidik anak-anak dalam Quran dengan melengkapi pemahaman mereka pada tauhidnya, fikihnya, sirahnya, akhlaknya. Juga kita menyantuni dalam tanda kutip perut mereka gitu. Kita punya divisi yang namanya Seraub Mart, sedekah kita belanja mereka. Ada dalam sesi-sesi tertentu, ada Jumat Barakah. Kita juga buat
dalam beberapa event dalam 1 bulan itu susu, snack, ya berbagai-bagai lah gitu. Dalam Idul Adha, alhamdulillah sampai tahun terakhir kemarin kita juga menyebarkan daging kurban ya dari siapa saja yang memang juga yang ingin infak daging kurbannya dimakan oleh anak-anak para hamilul pencinta Quran. Sebenarnya kita ini menumpang keberkahan saja dari mereka yang mau belajar Quran. Nah, karena kita berharap dengan mereka mau belajar dan mereka mengamalkan, itu sudah satu keuntungan besar buat kita mendapatkan jariah kebaikan. Masya Allah, senang saya mendengarnya dan juga sangat mendukung program itu dari program IJMI Travel. Artinya IJMI menjalankan satu program yang menjadi sesuai misi utamanya, karena IJMI Travel tentu membawa jamaah ke Haramain itu untuk menaikkan ketakwaan. Dan dalam Quran ketakwaan itu as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfikin. Apa itu wal-munfikin? Untuk menjadi orang yang bertakwa itu dia harus sentiasa mau berinfak. Dia harus sentiasa mau berbagi sosial. Ketika pergi ke Makkah, ke Madinah untuk menaikkan ketakwaan secara kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tentu ketakwaan itu akan hadir lebih nyata wujudnya ketika juga peduli pada sosial. Dan saya sangat mendukung itu, Masya Allah. Ya, harapan saya dari program IJMI ya, umroh sambil berinfak itu tentu pertama bagi jamaahnya sendiri betul-betul semakin mengokohkan makna ketakwaan, semakin lebih dalam lagi memaknai perjalanan spiritual haji dan umroh. Bahwasanya umroh atau haji bukan hanya sekedar wisata pilgrim semata atau mengupdate status ada di mana, tapi juga berdampak pada sekitar ya, dan tentu keberkahan itu akan terasa ketika rezeki mereka juga dinikmati, dirasai oleh para hamba-hamba Allah, terlebih hamba-hamba Allah itu yang dia belajar Quran seperti itu. Program ini menjadi bentuk sinergi antara ibadah dan aksi sosial. Jemaah yang mendaftar umroh melalui IJMI Travel secara otomatis berkontribusi dalam bentuk infak yang disalurkan untuk kebutuhan pendidikan, konsumsi, serta pembinaan karakter para santri di Kebun Quran Sa'ad bin Mu'adz. Lembaga tahfiz ini menaungi anak-anak dari berbagai daerah, khususnya dari Bogor, yang tengah menghafal Al-Quran dalam suasana sederhana namun penuh semangat. Abu Muhammad, pendiri tahfiz Kebun Quran Sa'ad bin Mu'adz, mengatakan sudah cukup banyak murid yang belajar mengaji di sana. Penyaluran infak dilakukan secara langsung dan transparan sebagai bagian dari komitmen perusahaan terhadap amanah jamaah. Program ini diharapkan tidak hanya memberi manfaat spiritual bagi jamaah umroh, tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan bagi anak-anak yang sedang menuntut ilmu Al-Quran. IJMI Travel mengajak masyarakat luas untuk ikut ambil bagian dalam program ini sebagai wujud nyata kepedulian terhadap masa depan generasi Muslim. Saya Muhammad Faiz Mohsin. Udah berapa lama ini? Sekitar 1 tahunan. Oh, udah 1 tahun. Udah hafal juz 30. Wah, Masya Allah. Tinggal di mana? Tinggalnya di depan Villa Ratu Endah. Ada setahun. Pokoknya dah lama. Kelas berapa? Kelas berapa sekarang? Sama kayak dia. Oh, Ajril. Udah berapa? Udah bisa Quran udah? Udah bisa ngaji? Ini baru. Udah. Baru. seneng nggak belajar di sini? Seneng ya. Azam. Yang Azam kelas berapa? Kelas 1. Kelas 1 SD. MI. Oh, MI. Iya, MI-nya di mana? Dekat Sinbat. Di sini belajar apa aja? Belajar Al-Quran, jilid, menulis sama
belajar adab membaca Al-Quran, fikih, akidatul awam, sirah Nabi, sama ya banyak. Pelajaran yang disukain apa? Akidah. Akidah, kenapa? Karena Apa? seru. Oh, karena seru. Siapa namanya? Gozi. Gozi. Oh, Gozi. Gozi, senang nggak belajar di sini? Senang. Namanya siapa? Nizam. Nizam kelas berapa sekarang? Kelas 2 SD. Kelas 2 SD. Oh, sekolahnya di mana? Di SDN Sindang Barang 1. Oh, rumahnya di mana? Di depan situ. Oh, deket ya berarti ya? Senang belajar di sini. Paling suka apa? Pelajaran apa? Menulis fikih. Menulis fikih. Kenapa itu? Karena sedang. nulisnya. Oh, senang aja. Dari 2021. Oh, dari 2021.